Hai, Facebook Live. Aduh, lagi santai di sore hari. Kalau lagi sore begini, kan, enaknya lagi duduk, ngopi, ya kan, ngobrol-ngobrol, live. Nah itu serunya tuh, ya. Tapi nggak apa-apa, nanti saya juga akan share sesuatu, tapi yang pasti bermanfaat buat teman-teman di Facebook saya. Hai Wendy, how are you Wen? Hai Delani. Saya nggak tahu di sini kelihatan nggak komennya ya kalau begini ya. Wow, Andi Santoso, Mbak Pia. Selamat sore, Wen. Apa ya? Kemarin saya banyak berbicara tentang tentang apa yang bisa kita lakukan ya di masa-masa sekarang ini. Tapi ya mungkin banyak juga sih orang yang masih bingung gitu kadang-kadang, karena memang ya dipaksa kan untuk keluar dari zona keluar dari comfort zone, dan itu yang paling sulit sebenarnya. Hendrik, hai Hendrik. Jadi sebenarnya gini ya, kalau kita mau berbicara soal apa yang harus kita lakukan saat ini sebenarnya, ya kalau saya sih seneng prefer tuh apa yang kita lakukan itu adalah lebih banyak belajar sih sebenarnya, ya. Karena menurut saya belajar itu, menambah pengetahuan itu adalah sesuatu yang bisa kita pakai untuk kedepannya gitu loh. Nah kalau kemarin kan saya banyak menyinggung soal ide-ide apa tuh. Nah kalau sekarang nih sebenarnya gini, banyak orang misunderstanding ya, miskomunikasi kalau sebenarnya kalau kita mau mulai sesuatu itu kita harus menjadi seorang yang wow gitu loh. Artinya batasannya itu loh, batasannya menjadi seorang, kalau disebut seorang public figure kek, ya, seorang pengusaha kek, seorang entrepreneur kek. Jadi patokannya itu harus orang-orang yang betul-betul expert gitu loh. Padahal sebenarnya kan nggak juga. Kalau saya bilang sih gini ya, saya banyak belajar dari leader-leader besar lah. Sebenarnya yang penting kita punya satu keahlian, ya, satu keahlian yang dimana kita master di dalam keahlian kita itu, ya. Kita master di dalam keahlian kita itu aja sebenarnya sudah satu skill ya. Dan kita apalagi kita bisa memberi manfaat kepada orang-orang yang lagi membutuhkan itu gitu loh. Nah misalkan gini ya, supaya langsung ke topiknya gitu loh. Maksudnya gini, misalkan Anda saat ini adalah seorang yang hobi misalkan minum kopi. Karena kebetulan teman saya ada nih, pemilik coffee shop nih, ada Noel di Medan tuh, ya. Artinya kalau Anda sudah punya hobi kopi, ya, Anda senang kopi dan pencinta kopi, kenapa enggak Anda misalkan mempelajari semua tentang apa yang berhubungan dengan kopi. Ternyata kopi itu banyak seninya, banyak knowledge-nya, ya. Saya juga baru tahu gitu loh. Saya punya banyak teman penikmat kopi itu, dia bisa membedakan kopi yang inilah, yang robusta lah, yang inilah, pokoknya taste kopi itu luar biasa gitu loh. Jadi ada skillnya ternyata gitu loh. Dan ketika kita punya passion dan master dalam hal tersebut, sebenarnya itu bisa kita jadikan satu peluang ya, peluang. Apalagi zaman sekarang, artinya kalau kita ahli dalam satu kopi, orang kan saat ini kan butuh informasi kan. Anda bisa jual sebenarnya itu menjadi satu kelebihan. Jadi gini loh, Anda harus confidence dengan apa yang Anda sedang masterkan saat ini. Anda ahli dalam bidang kopi, Anda nggak usah melihat orang yang di atas Anda gitu loh. Artinya
orang ini jauh lebih mengerti lagi, orang ini udah expert banget sebagai istilahnya, dia cium kopi aja dia udah tahu nih bahasa ini terbuat dari apa segala macam. Enggak, itu mungkin level yang lebih expert gitu loh, lebih advance gitu, lebih advance. Tetapi kan banyak orang yang pemula-pemula yang bisa menjadi target market Anda. Jadi maksudnya gini, menjadi seorang expert itu nggak harus ahli banget gitu loh, ya, nggak usah harus ahli banget. Tetapi Anda kalau misalkan menjadi seorang expert di bidang yang Anda suka, di hobi yang Anda suka, ternyata itu bisa menjadi satu peluang bisnis, ya, asal Anda tahu memilih target marketnya. Misalkan target marketnya nih orang yang di bawah Anda, orang yang di bawah Anda, orang yang di bawah Anda yang memang sedang mencari, yang sedang mencari gitu loh, yang sedang mencari. Jadi ketika informasi yang Anda berikan tersebut, knowledge yang Anda berikan tersebut pas dengan mereka, dibutuhkan oleh mereka, ya, ya itu Anda sudah menjadi expert gitu loh. Dan itu bisa Anda monetize jadi penghasilan sebenarnya, jadi satu peluang sebenarnya. Nah itu dia. Jadi apa ya? Menjadi seorang expert tuh nggak usah harus seperti misalkan podcast sekarang, raja podcast sekarang di Indonesia jadi Kobuser. Nggak usah, ya buat aja podcast. Misalkan tentang apa kek? Misalkan tentang desain baju kek, misalkan tentang buat makanan kek, buat roti kek, gitu loh. Nggak harus gitu loh. Jadi artinya semua tuh ada target-targetnya, target marketnya gitu loh. Nah begitu juga kalau ya, saya banyak belajar di situ gitu loh. Kenapa? Makanya dalam dunia digital sekarang ini sebenarnya itu semua bisa kita profiling sebenarnya. Kita bisa melihat target market yang pas dengan apa yang kita suka gitu loh. Nah ini cara, saya bilang ini bukan hanya cara pandang sih sebenarnya gitu loh. Ini bukan hanya cara pandang, tetapi juga membuat bukan hanya keyakinan kita bertambah, tapi apa ya, menambah self confidence gitu ya. Nah kenapa saya bilang begitu ya? Mungkin banyak teman-teman nggak tahu sebenarnya gitu loh. Saya dari dulu udah berapa tahun ya? 2006, berarti sekarang 2006, 2005, hampir 15 tahun lah ya, hampir 15 tahun ya. Hampir 15 tahun itu kan saya bergelut di dunia network ya. Jadi memang saya nggak mau pindah dari situ. Jadi udah di situ aja saya gitu loh, di bisnis jaringan. Saya istilahnya passionate karena memang hobinya memang saya juga berinteraksi dengan banyak orang, dan saya hobi ngomong. Mungkin kalau teman-teman saya yang kuliah tahu betul, yang satu kuliah dengan saya ya, kita tuh tiap hari tuh diskusi waktu zaman kuliah. Baik diskusi mulai dari hal-hal remeh-temeh, hal yang nggak penting, sampai akhirnya hal yang sangat ya kadang-kadang bisa sampai dari pagi sampai malam ngobrol terus, dan saya suka enjoy gitu loh. Jadi kadang-kadang sampai diulang-ulang sampai hal konyol-konyol sekalipun gitu loh. Nah ternyata pas di tahun keberapa tuh ya, saya menyadarin, saya ada baca satu buku bilang kalau kita mengetahui di mana strength kita, di mana kita punya kekuatan, di mana kita punya kelebihan, dan di mana kita punya kekurangan, nah itu awalnya kita bisa maju ya, kita maju gitu loh. Nah saya tahu betul kalau saya punya kemampuan dari dulu nih, dari zaman kuliah, kemampuan seneng berhubungan dengan orang, gampang deket dengan orang ya, jadi bisa penghubung. Jadi saya punya teman satu bisa nanti jadi, misalkan saya punya teman A, saya punya teman B, nanti bisa gara-gara saya itu jadi berteman jadinya, jadi sebagai konektor gitu loh ya. Jadi itu dari dulu seperti itu. Jadi saya punya teman ini, dan gampang sekali akrab dengan orang. Dan saya tahu persis itu, saya punya kelebihan dari situ. Makanya mulai dari 2006 itu saya mulai mencari, karena kan saya tuh kuliah kan jurusannya jurusan sastra gitu loh. Jadi nggak nyambung, jurusan sastra lagi musiknya tuh musik tradisional lagi ya. Jadi nggak nyambung gitu. Tetapi saya baru sadar ternyata sebenarnya kalau dengan hobi yang seperti yang saya punya ya, istilahnya saya master banget itu. Kalau ngobrol dari pagi, kalau sampai malam Anda misalkan ngomongin soal entrepreneurship, ngomongin soal networking, saya betah. Asal ada kopi ya, asal ada kopi, mau Anda ladenin 24 jam juga saya betah gitu loh. Nah saya tahu banget itu mastery, dan
ternyata paling cocok untuk apa yang cocok dengan saya ini, untuk pekerjaan yang bisa membuat saya master dan bisa punya penghasilan ke depannya, ada dua dulu yang saya tahu. Satu, marketing. Yang kedua adalah lawyer. Nah, kalau lawyer udah nggak mungkin, ya. Kenapa nggak mungkin? Saya dulu pernah memang mau daftar waktu UPTN tuh lawyer kan. Nah, tapi pas diskusi sama mama saya, mama saya masih ingat tuh, mama saya bilang gini, memang kalau kamu lawyer tuh pasti bisa sukses katanya. Cuman kamu siap nggak katanya membela yang, walaupun sebenarnya nggak semua seperti itu ya. Tapi maksudnya ini yang saya dengar dari mama saya pada saat itu. Kamu siap nggak nanti membela yang salah jadi benar, yang benar jadi salah katanya. Nah dari situ saya coret kan, saya nggak pilih itu. Malah saya pilih dulu pilihan pertamanya itu apa ya? Pilihan pertama saya itu dulu kalau nggak salah FISIP ya, baru pilihan kedua sastra gitu. Nah akhirnya dapat di sastra. Nah mulai dari situ berarti saya mulai ngerti tuh, berarti oh saya jagonya di marketing nih gitu loh. Mulailah kenal nih marketing. Nah mulai dari situ saya tahu, saya enjoy gitu loh. Ngomong sama orang, saya enjoy berkomunikasi sama orang, saya enjoy ketemu dengan orang baru. Nah, saya enjoy. Ada teman saya tuh kalau ketemu sama orang baru tuh nggak nyaman. Nah, kalau saya tuh senang banget kalau ketemu orang baru. Dan dari semua, maksudnya gini loh, saya senang sekali ketemu orang baru, senang berteman dengan orang baru, dan makanya selalu ke lingkungan saya dari yang kemarin kalau Anda ikutin ya, dari saya SMA di Jogja, saya selalu dari minoritas gitu loh, bergabung ke kalau gabung ke dalam satu komunitas, saya tuh minoritas selalu, bisa gabung ke sini, bisa gabung ke sini, bisa gabung ke sini, bisa kayak kartu joker gitu loh, dan bisa masuk kemana-mana gitu loh. Kenapa? Karena ya tadi tuh saya senang selalu bergaul dengan orang yang baru, saya senang dengan punya teman-teman baru gitu loh. Nah ternyata ketika udah paham hal seperti ini, itu saya paham dari zaman kuliah loh. Makanya saya nyaman betul untuk bisa bergaul, istilahnya people skill lah, bergaul dan mengetahui apa yang orang mau gitu loh. Dan itulah yang saya praktekkan dalam keseharian selama ini gitu loh. Tapi gini loh teman-teman ya, walau saya cerita begini, sebentar, Zefri Kerinci Jambi hadir. Wah, kalau hobi ngomong, ayo dong workshop fisik dengan Bang Indra dan anggota e-course. Ayo dong, nanti kan kita habis ini kita bikin workshop, kita akan bikin ini ya, kita akan bikin Nelly Lana Siregar, halo Bu. Kita akan bikin nanti tour ya, IDN tour nanti mungkin di kota Anda. Pokoknya Anda jadi panitianya deh. Selamat sore Bang, dari gua hadir. Oke. Vida hadir. Oke, Diana hadir. Ya, maksudnya gini loh. Walaupun maksudnya gini loh, walaupun yang apa yang saya sampaikan ini adalah satu pengalaman ya, story dari saya gitu loh. Tapi bukan selalu juga ini akan langsung legit gitu. Enggak. Seperti saya bilang kemarin, ada dalam titik tertentu saya ketika tiba-tiba bisa bukan tiba-tiba sih, dengan satu planning bisa mencapai satu hasil yang maksimal gitu loh. Nah, tetapi bisa juga sapi itu kelemahan kelemahan saya di situ tuh. Bisa tiba-tiba nanti dulu ya, jadi itu 2-3 tahun lalu, 4 tahun lalu ya, karena tidak bisa manage, akhirnya jatuh memanage. Itu tuh kelemahan saya tuh ya, karena saya termasuk orang yang bukan aja kolerik dan juga campuran sanguin. Jadi hal-hal sepele, hal-hal ini itu masalah banget buat saya gitu loh. Nah makanya saya ini harus berpartner dengan orang yang melankoli ya. Kenapa? Supaya ada yang bisa ngontrol gitu loh. Tapi intinya yang saya mau kasih tahu kepada teman-teman adalah begini. Apapun saat ini kondisinya yang kita hadapin gitu loh, sebenarnya kita bisa do something yang produktif, do something yang bermanfaat selama kita master dalam hal itu gitu loh. Apa yang Anda master sekarang ini? Apakah membina hubungan? Apakah Anda dalam hal financial? Apakah dalam hal apa lagi ya? Ya anything lah ya. Misalkan dalam digital, pokoknya apa yang Anda master ya, apa yang Anda master dalam sekarang ini, itu yang harus Anda terus gas gitu loh.
dan itu bisa menjadi satu kekuatan gitu. Nah, ya seperti yang misalkan gini ya, artinya bukan berarti saya nggak pernah mencoba sesuatu hal yang lain ya. Bahkan 8 tahun yang lalu kalau nggak salah, saya pernah buka toko handphone ya, sama istri saya itu buka toko handphone di ITC ya, ITC Kuningan. Nah di toko handphone itu kan, ya karena saya pikir eh, saya kan senang bergaul tuh, artinya senang jualan kan, artinya mungkin saya kira saya senang jualan juga gitu loh. Artinya kita buka toko handphone, dan alhasil 1 tahun berjalan ya bangkrut gitu loh, bangkrut, asli bangkrut. Nggak tahu bangkrutnya kenapa, apa karena mungkin kurang belajar, kurang pengalaman ya. Tapi yang pasti saya baru tahu eh, ini bukan passion saya gitu loh. Maksudnya direct selling itu kan direct selling itu kan, itu bukan passion saya. Jadi artinya saya baru tahu juga saya nggak jago jualan sebenarnya gitu loh, nggak jago jualan. Maksudnya jualan direct selling, jual satu produk itu saya nggak jago ternyata. Saya baru tahu tuh, oh iya ya, karena sudah paksa terus tuh, paksa nggak jago. Nah berarti yang berarti apa yang saya jago gitu. Saya berkaca lagi kan, coba apa, oh berarti sebagai konektor bisa meyakinkan orang, berhubungan dengan orang, jago. Nah berarti memang network marketing paling tepat gitu loh, karena network marketing bukan hanya soal jualan kan ya. Ya artinya jualan juga bisa ya, tapi kita kan bukan dididik untuk jadi seorang sales kan, seorang entrepreneur di situ sebenarnya. Nah itu maksud saya gitu loh. Ini ada, saya telat, sorry Bang Indra, Tambun Selatan hadir. Oke, ada Umi dari Padang. Jadi maksud saya gini loh teman-teman ya. Eh, pengalaman ini bisa kita jadikan satu apa ya? Jadi satu pegangan kita gitu loh. Jadi satu pegangan bahwa sebenarnya di era sekarang ini ya kita harus mulai ya, mulai keluar dari comfort zone gitu loh, mencoba sesuatu yang apa yang akan kita hadapi nanti di depan gitu loh. Nah kan sekarang ini kan, lah abang sekarang kok ada yang nanya kemarin sama saya kan, berarti sekarang kan abang main networking, kenapa membuat satu project digital networker, sejak kapan anda tahu digital networker? Nah di sini juga mungkin banyak teman-teman nggak tahu kalau saya ini sebenarnya duluan masuk ke dalam dunia digital itu tahun 2001, sebelum di dunia network marketing ya. Jadi 2001 akhir kalau nggak salah saya, sebenarnya situ 2001 lah, saya lupa awal apa akhir, itu saya sudah aktif di digital. Ada sekitar 5 tahun, baru 2006 baru masuk ke dunia network marketing. Tetapi maksud saya adalah saya dari 2006 pengen membranding diri saya sebagai leader network marketing. Jadi saya nggak mau ada ketahuan digital gitu pada saat itu gitu loh. Nah karena zaman sekarang berubah, makanya ya berapa tahun terakhir ini gak bisa gini terus gitu loh. Kan gini loh ya, saya ada berapa kali ya, 1, 2, 3, 4, ada 5 ya, 5 kali saya pernah 5 kali membangun tim yang besar. Dan ini besar nih, ini besar, ini besar, ini besar, ini besar, ini bahkan company MLM sendiri nih, saya punya sendiri nih ya. 1, 2, 3, 4, 5 ini pernah bangun organisasi yang besar dan semua runtuh, mulai dari awal lagi. Kenapa seperti itu? Jadi artinya kita berpikir, kenapa, apa penyebabnya nih semua gitu loh. Kenapa nggak bisa long lasting ya, kenapa nggak bisa jangka panjang? Maksudnya jangka panjang tuh mungkin cuma 3 tahun bertahan, 4 tahun bertahan, 5 tahun bertahan gitu loh. Kan kita maunya 10 tahun, maunya 20 tahun, 30 tahun. Ya maksudnya betul-betul bisa kita wariskan, kan itu konsepnya sebenarnya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Saya baru berpikir, ya udah berapa tahun terakhir ini kan berpikir, apa penyebabnya ya? Apakah karena kita kurang skill atau kurang, bukan. Nah, saya baru tahu tuh. Nah, baru tahunya ya bahwa semua itu ya diawalin harus ada sistem. Ya kalau kita mau main
Anda kalau seorang leader bukan lagi berpikir, kalau Anda seorang pemimpin, kalau di bisnis jaringan itu harus Anda punya satu sistem. Yang sistem yang sangat simple, yang bisa dilakukan oleh semua orang yang bergabung dengan Anda. Jadi artinya, saya baru tahu, oh iya ya, makanya dari kemarin saya nggak mau lagi fokus untuk hanya merekrut orang, bikin hype gitu loh, udah nggak mau lagi. Hype, booming, ya. Makanya saya nggak percaya kalau tiba-tiba company hype, oh pasti jatuh nih saya pikir. Udah berapa yang saya prediksi begitu. Kenapa? Karena nggak siap secara sistem. Ya, saya kasih contoh, ada satu perusahaan networking yang paling tua lah, paling lama, senior banget di Indonesia ini, ya. N21, saya sebut aja namanya N21. N21 lihat, kenapa survive sampai sekarang? Ya, dalam pandemi, dalam situasi apapun masih survive aja. Kenapa? Karena mereka punya sistem dari dulu. Dan semua orang melakukan. Jadi bukan ada one man show di situ. Semua orang melakukan ketika masuk ke sistem. Ketika join masuk ke sistem. Jadi artinya kalau sekarang ini kalau cuman bermodalkan, kalau di jaringan ya, bermodalkan cuman jago jualan ataupun jago ngerekrut tapi tidak punya sistem, nggak lama. Mungkin ada 1-2 orang, 3 orang, pas 10 orang yang punya duit berhasil, ada mungkin beberapa leader, tapi nggak bisa sustain, ya, nggak bisa sustain. Nah kemarin tuh saya ngomong sama siapa ya, saya lupa tuh ya. Saya ngomong begini, dia bilang begini, Bang, saya nih pengen belajar nih sama abang nih. Saya pengen bersaing dengan crossline saya nih. Dia udah ngebut nih bang, kata gitu. Lah, saya bilang, kamu main network marketing mau cepat-cepatan, saya bilang. Kalau menurut saya baru sadar, bukan siapa yang paling cepat sebenarnya kalau di network marketing, saya bilang. Saya cuma bilang, justru siapa yang bertahan paling lama, siapa yang tertawa di belakangan, itu yang paling mantap sebenarnya. Lah kalau cepat abis itu runtuh, mulai dari awal lagi. I've been there, saya udah pernah di situ. Ya. Jadi buat saya kalau, ya ini saya kasih contoh ya, maksudnya teman-teman, kenapa saya ngomong soal network marketing ya, karena saya memang di dunia ini gitu loh. Tapi kalau secara global, ya sama aja sebenarnya gitu loh. Bukan siapa cepat-cepatan sukses, siapa cepat-cepatan ya sukses cepat perlu gitu loh. Tapi yang paling penting sebenarnya kan sustain. Ya. Yang paling penting itu kan sebenarnya bagaimana kita bisa bertahan kan. Artinya kalau dalam pandemi seperti ini pun kita bisa bertahan, kan itu yang paling mantap sebenarnya. Dibandingkan kalau kita cepat terus habis itu runtuh, bangun lagi. Aduh, capek banget loh. Capek. Makanya sebenarnya saya kalau ngelihat teman-teman leader saya gitu, saya punya teman-teman leader yang ketika dia sedang membangun jaringan lagi sekarang, saya cuma senyum-senyum aja. Artinya saya senyum-senyum kenapa? Karena saya tahu ujungnya di mana. Ya pasti akan runtuh juga. Dia pasti akan bangun lagi dari awal nantinya. Kenapa? Karena dia nggak bangun sistem. Dia nggak bangun sistem. Dia kira cuma sistem itu support system, tools. Nggak seperti itu. Ya. Solok hadir, mantap. Mana lagi nih? Ya kira-kira begitu teman-teman ya. Jadi saya lagi sore-sore lagi duduk di balkon, lagi pengen ngobrol aja. Saya tidak jago jualan, tidak jago merekrut, tapi saya pengen sukses MLM. Gimana itu Pak? Saya tidak jago jualan, tidak jago merekrut, tapi saya pengen sukses. Ya harus ada kita master, tidak jago merekrut, tidak jago jualan, jago bikin sistem lah. Ya. Artinya gini loh, maksud saya tadi itu gini, saya cerita tadi itu nggak jago jualan, nggak jago merekrut, mungkin secara offline ya, tidak jago jualan. Tapi kan kalau ngerekrut untuk meyakinkan orang ya kita bisa lah, jago. Apalagi closingan orang kita jago, kita punya skill itu, gitu loh. Tetapi kan pertanyaannya sekarang, kalau Anda tinggal pilih salah satu, mana yang Anda master. Misalkan Anda tidak jago jualan, tidak jago merekrut, tapi Anda pengen belajar bagaimana caranya bikin sistem recruiting otomatis dari digital. Wah itu bagus lagi.
gitu loh. Nah itu yang sedang saya bangun sekarang. Jadi saya nggak mau buru-buru buat project, saya nggak mau buru-buru bikin ngerekrut orang nggak mau kalau begitu. Kalau setiap saya project itu harus jelas dulu, funnelnya, harus jelas ujungnya, harus jelas ininya, harus jelas semua gitu loh. Nah ketika orang baru bergabung pun harus tahu. Nah kadang-kadang gini loh, yang jeleknya tuh begini ya. Nah contohnya gini, misalkan contohnya begini. Sekarang nih ya, coba nanti teman-teman yang lagi nonton live ini ya, kasih jawaban sama saya di komen ya. Kalau bisa Anda, kalau kebetulan Anda seorang pebisnis jaringan ya, karena banyak juga yang bukan pebisnis jaringan. Tapi ini saya kasih contoh nih teman-teman. Misalkan Anda setiap sekarang nih presentasi pada orang itu mau join ya. Terus next step apa yang harus Anda lakukan sama mereka? Next step. Terus ngapain? Harus mereka? Ngapain? Anda tinggal suruh mereka, ayo kamu jualan, ajak saudaramu, ajak temanmu. Oke, diajak nih temannya, saudaranya. Diajak lagi saudaranya nih. Udah saudaranya itu juga nggak demen sama bisnis jaringan, diajak lagi. Terus bilang lagi hal yang sama. Hey, ayo ajak orang, ajak ke acara ini, ajak ke Zoom, ajak webinar. Masuk lagi orangnya lagi tuh. Jadi orang-orang yang masuk ini, ya ini kan yang orang-orang yang masuk ini adalah orang-orang yang tidak tertarik sebenarnya. Tapi karena nggak enakan lah, nggak inilah, akhirnya dalam satu momen, bisnis itu kan nggak mungkin selalu begini. Ada satu momen yang mungkin, ya kayak kemarin lah pandemik tiba-tiba bubar, karena mungkin bukan orang yang tepat, dan sistemnya pun tidak, maksudnya gitu loh, tidak kekinian ya, gitu. Ya itu menurut saya ya. Terus sore Pak Indra Depok hadir, Simon Lampung hadir, bos, hadir. Oke. Buat contoh sistem dalam MLM, Bang. Waduh. Tuh dalam itu. Intinya contohnya begini ya. Saya kasih konsepnya aja gitu loh. Kalau contohnya saya udah punya sih gitu loh. Intinya gini, konsepnya begini. Setiap orang yang bergabung dengan Anda ya, dia melalui sistem itu, dan ketika dia mau mengajak orang pun, orang tersebut melalui sistem itu gitu loh. Jadi sudah ada sistem edukasinya, sudah ada sistem yang bisa dilakukan oleh semua orang, dan ada sistem filteringnya, bahwa nggak semua orang bisa masuk ke sistem itu. Artinya begini, nggak semua orang akan bertahan mengikuti sistem itu. Kenapa? Karena dia tidak cocok. Jadi kalau Anda tanya saya, mungkin saya berbeda dengan teman-teman yang lain ataupun leader-leader yang lain. Kalau saya nggak bilang semua orang bisa diprospek. No. Itu selalu saya bilang, baik itu di materi e-course saya pun selalu saya bilang, tidak semua orang suka dengan produkmu, tidak semua orang suka dengan bisnismu. Jadi jangan ajak semua orang. Jadi siapa yang kita ajak dong? Yang orang yang mau. Gimana cara ngajak orang yang mau? Tanya, mau nggak dia? Sesimpel itu. Jangan ngoceh. Ya. Jago di sistem juga bisa sukses di MLM kok. Kita bukan sales, kita kerja MLM bukan kerja keras, tapi kerja cerdas. Salah satu yang kita cerdas di course ini. Yes. Telat hadir Pak, siap mendengar pencerahan Bapak. Maaf telat hadir, nggak apa-apa Bu. Buat contoh. Jadi artinya apa ya? Saya cuma mau bilang begini ya, teman-teman saat ini kenalin dirimu dulu, ya di mana kamu kuat. Artinya kuatkan lagi di situ. Kuat di personal development, punya kebiasaan suka baca, kuatkan di situ. Kamu suka berhubungan dengan banyak orang, kuatkan di situ. Kamu suka ngobrol, kuatkan di situ. Kamu suka ngapain kek, jualan, kamu kuatkan di situ. Dimanapun kamu kuatkan di situ. Jadi jangan semua pegang, ya, jangan semua pegang, ya. Jadi apa, ilmu banyak banget sebenarnya. Karena menurut saya ya, yang bikin banyak nama network marketing tuh hancur, itu penyebabnya cuma banyak gini ya.
Eric Worre bilang ada tiga tipikal pelaku network marketing. Nggak apa-apa ya, mungkin nanti ini mungkin banyak yang nonton bukan teman-teman juga dari pebisnis jaringan ya, tapi nggak apa-apa, ini buat knowledge buat Anda, buat edukasi buat Anda supaya Anda tahu juga gitu loh. Jadi kalau ada yang prospek Anda bisa tahu gitu loh. Anda punya pengalaman, oh begini ternyata ada tingkatannya ternyata. Oh ternyata orang ini di sini. Jadi ada tiga nih. Kalau Eric Worre bilang kan gini, ada poser. Ini ada poser. Ini poser ini network marketing pebisnis jaringan poser. Ada yang namanya amatir, ada yang pro. Kalau poser ini bener-bener dia berharap menjalankan bisnis ini kayak keberuntungan. Syukur-syukur kayak lotre dibikin, kayak judi. Syukur-syukur saya dapat orang yang bisa kerja buat saya, terus dia jalan, saya dapat duit. Jadi dia mengharapkan semua keberuntungan dari sini. Ini poser nih. Jadi kadang-kadang yang dihadapi orang poser ini biasa kekecewaan. Kenapa? Karena kadang-kadang dia diajak join, dia langsung ingat misalkan gini. Oh saya punya teman orang asuransi, dia percaya sama saya punya teman orang network di sana. Nah kalau saya ikut bisnis yang ini, nanti saya ajak mereka pasti mau di bawah saya, dia kerja buat saya. Nah faktanya kenyataannya, ketika dia hubungin orang tersebut, orang itu nggak mau join. Nah ditolak 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, dia langsung bilang, nggak bener nih, MLM itu nggak bener, jaringan itu nggak bener, produknya nggak bener, leadernya nggak bener, pokoknya nggak bener. Mulailah ngomong kemana-mana nggak bener. Itulah poser, mental poser. Yang kedua, amatir. Kalau amatir ini sudah mulai belajar ya, mulai belajar, sudah mulai bikin list, sudah mulai presentasi, tapi tetap saja ya, amatir ini ya, tetap saja mengharapkan misalkan gini, ketemu orang di jalan ngobrol, jadi suka lebay kalau orang amatir, melebih-lebihkan, tahu sedikit, ngomongnya besar, omong besar. Ini amatir nih, tipikal amatir nih ya, amatir banget gitu loh. Dan kalau ngomong kenal ini ngerti, pokoknya dia paling mengerti. Dan biasanya kalau amatir banyak ngomong ya, banyak ngomong tuh amatir. Nah itu amatir tuh. Nah yang ketiga ini profesional. Profesional ini bukan seperti itu. Profesional itu dia punya style, dia punya leadership, dia punya pengaruh ya, dan dia juga punya dia betul-betul tahu betul apa yang dilakukannya, apa yang tidak dilakukannya. Dia tahu marketplace, dia analisa, dia punya data untuk itu, dan dia tidak sembarangan. Ya, dia tidak sembarangan, dan dia bisa membina network. Nah, itu orang pro ya. Dia tahu betul, dan ada beberapa skill yang dia kuasain. Ada 7 skill ya, yang basic yang harus dia kuasai dalam bisnis network marketing, yaitu pertama, how to finding prospect, bagaimana mencari prospek, how to invite prospek, bagaimana cara mengundang prospek, bagaimana how to presentation, bagaimana cara presentasi, bagaimana cara follow up, bagaimana cara closing, bagaimana cara mengundang orang ke event ya. Dia semua kuasain itu. Itulah seorang profesional. Dan ditambah satu lagi, high income skill, dia tahu ilmu digital marketing, dia tahu social media marketing. Itulah seorang pro. Dan seorang pro tidak selalu mengharapkan dari keberuntungan, karena dia berharap dia tahu kalau saya ngelakukan ini pasti dapat ini. Jadi tidak mengharapkan keberuntungan. Itulah bedanya. Nah sekarang pertanyaannya, yang datang kepada Anda yang prospek Anda, atau Anda saat ini, di mana saat ini sekarang? Apakah Anda seorang poser? Apakah Anda seorang amatir? Apakah seorang pro? Nah kadang-kadang, mostly kalau yang saya lihat, Indonesia pebisnis jaringannya 98% masih amatir ke bawah. Amatir mungkin banyak, tapi paling banyak poser. Nah itulah yang membuat nama network marketing itu jelek. Jadi kalau teman-teman saat ini yang hanya nonton ini bukan pebisnis jaringan, jadi nanti kalau ada yang prospek Anda, tanya aja sama mereka. Lihat aja, oh Nian ini poser nih. Dimana dia selalu ngomong leadernya. Gila kan? Coba Anda bayangkan, ada orang orang prospek nih 20 menit yang diomongin leadernya, yang diomongin kehebatan leadernya, yang diomongin kehebatan perusahaannya, yang dia ngomongin kehebatan produknya. Gila nih orang, saya pikir gitu. Loh, jadi kita ngomong apa bang? Lah, kamu ngomong, ibaratnya kamu PDKT sama orang, kamu cuma ngomong kehebatanmu. Saya ganteng, saya hebat, saya ini, ya enak lah orang. Bu, gimana dong bang caranya ngomong? Itu ilmunya banyak lagi. Jadi Anda harus ikut e-course. Iya dong. Oke. Hadir bang, jago di sistem juga bisa sukses di MLM kalau kita bukan sales. Oke. Telat Pak Adin, nggak apa-apa. Siap nambah ilmu, siap. Coba perkuat jati. Alhamdulillah saya berada di network yang tepat. Saya gabung lewat sistem dan dapat frontline yang lewat
juga lewat sistem. Oke, coach sharing sedikit, semalam udah praktek postingan cerita luar biasa coach, yang ikut live perdana langsung mencapai 30 orang dan inbox hampir sebagian. Hari ini pagi sampai sekarang melayani yang inbox. Thank you coach. Mantap kan? Nah pertanyaannya sekarang kan berarti apa yang kita, maksudnya apa yang selalu saya share itu kan bukan penjual ludah. Saya nggak mau dibilang penjual ludah loh. Saya bukan motivator. Ya, saya cuma praktisi sampai detik ini sebagai praktisi. Ya, sampai detik ini bukan dari istilah luar sana itu penjual ludah, bukan praktisi. Jadi ilmu yang kita kasih itu ilmu terapan, ilmu yang kita lakukan. Ya saya bukan bilang kita orang kaya banget, sukses banget, enggak, paling tidak ya. Intinya ya, misalkan saya sukses, saya bisa menghasilkan 5 juta sebulan, saya cuma mengajarkan orang bagaimana supaya dapat 5 juta. Jangan suruh saya mencari dapat 10 juta, karena saya belum pernah ke situ, itu loh contohnya. Jadi jangan Anda lihat yang motivator kayak orang kaya raya sana gitu loh. Ah, itu mah penjual ludah katanya. Saya enggak ngajarin orang yang sampai sedia. Saya cuma kasih tahu, misalkan saya bisa dapat 10 juta sebulan. Saya cuma ngajarin Anda kalau mau dapat 10 juta sebulan ya, karena saya udah tahu caranya. Itu namanya saya expert di dalam bidang saya, 10 juta ke bawah. Nanti saya upgrade lagi 20 juta ke bawah. Nanti saya upgrade lagi ilmu saya sampai 30 juta ke bawah. Gitu loh caranya. Jadi ya kadang-kadang saya termasuk orang yang tersinggung kalau orang menghina soal network marketing loh. Bener loh. Siapa yang menjelekkan network marketing, saya paling benci sebenarnya. Siapapun dia. Gitu. Karena itu profesi buat saya gitu. Tapi kadang-kadang ketika ngelihat orang di lapangan, ya saya juga jijik ngelihat orang-orang itu gitu loh. Enak juga. Ya yang kampungan lah, yang apalagi, waduh banyak banget yang kampungan, nggak bisa. Gitu. Tapi itulah makanya saatnya kita sekarang untuk, daripada kita ngomongin orang jijik apa segala macam, saatnya kita sekarang bikin satu komunitas yang benar-benar ya terdidik gitu loh, yang dimanapun nanti mereka di company-nya kayak di mana kayak bisa menjadi terang. Omongan apa yang kita omongin ini ya dia omongin juga gitu loh. Nanti dia bisa ngeliat sendiri. Mungkin nanti leadernya juga kan, banyak leader-leader yang ngaku leader nih, mungkin dia leader karena peringkat tinggi ya. Leader karena peringkat tinggi, mungkin karena income tinggi, tapi mungkin attitude, leadershipnya, karakternya, semua personality-nya bukan leader. Kan banyak yang seperti itu. Ya mungkin Anda bisa lihat, oh ini ternyata cuma peringkat aja dia, ternyata bukan leader dia nih. Dia seorang amatir sebenarnya gitu. Gitu. Ya banyak sih yang seperti itu saya lihat. Kadang-kadang saya diskusi sama Pak Joni, Bang Ari gitu kan. Banyak saya lihat kadang-kadang yang gaya-gaya orang MLM Indonesia ini di luar batas gitu loh. Udah melampaui akal sehat. Treatmentnya mereka ini terhadap bisnis ini bukan lagi edukasi, tapi kayak apa ya? Kayak mau doktrin. Oh, ya ada satu MLM kemarin yang ditangkap polisi tuh kan, yang digerebek, yang katanya money game yang di daerah mana tuh, yang heboh kemarin tuh kan. Tuh saya lihat tuh bukan edukasi, itu tuh kayak doktrin. Wow. Nunjukin dia ini pakai yel, nggak salah pakai yel itu gunakan buat supaya orang semangat sebenarnya kan. Buat orang supaya antusias, supaya semangat, tapi ini bukan. Jadi kayak bikin orang tuh harus sama. Bahkan kadang-kadang mereka itu yang saya baca ya, saya nonton di YouTube, di berita tuh, sampai berbohong dalam artian, hi Ken Seto, how are you Ken Seto, long time no see brother. Mereka tuh kadang-kadang sampai kayak menawarkan ini loh, apa namanya, peluang pekerjaan. Itu kan itu yang dibongkar polisi kemarin. Ini gila ini. Nah mental seperti ini yang harus diberantas gitu loh. Jadi harus banyak kita yang bersuara. Gak bisa seperti itu, karena dia dengan begitu menjelekkan kita juga. Nanti orang sama, jadi orang mungkin sama ngeliat saya sekarang ini, alah MLM, katanya. Padahal yang ngomong ini pun hidupnya susah loh. Kan kurang ajar kan netizen ini. Alah MLM, katanya. Lu makan aja susah, kurang ajar nih orang nih, kita pikir gitu. Tapi di satu sisi kita nggak bisa nyalahkan mereka juga. Kenapa? Karena yang mereka dilihat itu yang salah semua. Yang salah semua yang dilihat mereka. Gitu, itu masalah banget tuh jadinya. Jadi nggak bisa kita salahkan. Nah makanya sekarang nih, ayolah,
Aduh. Tapi kalau teman-teman mau tahu, saya udah ngomong begini dari ya kalau Anda lihat di YouTube saya tuh, dari beberapa tahun yang lalu saya udah ngomong begini loh. Saya konsisten itu karena ya mungkin sebagian orang nggak peduli, orangnya cuma peduli gimana supaya dapat sales, dapat duit gitu loh, bodoh amat sama ini ya, banyak yang seperti itu gitu loh. Ya maksudnya jangan, ya itu yang pertama. Yang kedua yang banyak bikin masalah buat kita itu adalah bagi pebisnis ya, pebisnis jaringan tuh overclaim. Ini para networker ini suka sekali overclaim produknya kayak overclaim bisnisnya kayak, semua suka kali tambah-tambahin. Wah ini bisa inilah, bisa inilah, bisa inilah, overclaim. Aduh, gila. Overclaim tentang bisnisnya lah, overclaim tentang leadernya lah. Edifikasi itu nggak seperti itu, guys. Edifikasi itu nggak seperti itu. Nggak usah harus seperti begitu. Mungkin Anda nggak akan pernah ya dapatkan seorang pelaku praktisi network marketing ngomong seperti ini, gitu loh. Ngomong seperti ini gitu loh. Ngomong yang baik-baik, motivasi. Ayo, kalau saya nggak mau gitu. Ya, Bang, harus kita punya modal besar untuk jaringan yang besar. Enggak dong. Kalau ada perlu modal, iya. Tapi kalau modal yang besar, enggak dong. Jaringan yang besar itu bisa kita mulai. Nah, ini saya cerita nih. Mau denger nggak ceritanya nih? Ini saya bangun perusahaan 6 tahun yang lalu nih. 6 tahun yang lalu, saya dalam keadaan 6 tahun yang... Pokoknya gini, saya pernah 2012, 2009, 2010, 2011 mencapai puncak yang artinya income besar, duit banyak. Tapi 2012 saya bangun satu perusahaan bangkrut, dan bangkrut itu meninggalkan banyak utang, yang meninggalkan banyak utang, dan akhirnya saya benci sama networking gitu loh pada saat itu karena saya banyak utang gitu. Nah, sampai akhirnya yang tadi saya bilang, saya jualan handphone ya sama istri saya, tapi nggak ada penghasilan, nggak cukup makan, tapi susah-susah juga. Istri saya bilang, kayaknya kamu nggak cocok deh jualan-jualan gini, karena passion kamu tuh sebenarnya di network bisnis jaringan. Jadi kalau kamu di bisnis jaringan itu bisa. Tapi saya bilang, saya nggak mau lagi main network, benci aku bilang. Padahal di toko handphone itu hampir tiap hari ada aja leader yang datang ngajak-ngajak lah gitu, tapi saya nggak mau lagi gitu. Nah, pada saat itu dalam kondisi ada duit, nggak ada duit pas-pasan. Tapi karena istri saya bilang begitu, istri saya bilang begini, kamu passion kamu di network, carilah perusahaan yang benar, katanya gitu. Saya ingat banget tuh. Akhirnya saya pulang ke rumah, buka laptop, saya searching lagi. Saya searching. Nah, pas lagi searching begitu, tiba-tiba sepupu istri saya telepon. Nawarin loh, ada perusahaan dari Amerika belum masuk Indonesia. Gitu loh. Saya cuma bilang, apa namanya gitu. Saya searching, oh betul ya gitu. Kayaknya udah masuk Indonesia tapi gak berkembang gitu. Akhirnya janji, akhirnya ketemu dengan leadernya. Terus ketemu leadernya, ketemu sama vice presidennya di satu hotel. Udah dipresentasiin, saya bilang, wah, padahal saya ini laki-laki loh, yang dijual ini kecantikan loh, skincare. Saya bilang sama istri saya kan mulai dari 6 tahun lalu dia ikut network, sebelumnya dia nggak mau, dia paling anti itu. Nah, dia bilang, aku bilang begini sama istriku, wah ini luar biasa nih, aku bilang, kita kaya, aku bilang. Padahal join itu $1.000 loh, saya nggak punya duit loh, $1.000. $1.000 tuh 14 juta loh joinnya. Pada saat itu nggak punya duit, tapi saya bilang, kita kaya, aku bilang. Kaget dia bisikin sama aku, dari mana lu kita daftar? Pokoknya tenang aja kamu, kita masih kaya, katanya. Saya bilang gitu. Udah, terus kita pulang ke rumah, gak langsung join, tapi saya udah niat join, saya udah ngeliat ya. Saya nggak langsung join, tapi saya udah pelajarin semua. Akhirnya saya pikir, saya pinjam ke adik saya, semua segala macam, gak ada yang kasih, gak ada yang percaya. Karena namanya, ingat ya, kalau kita lagi susah gak ada yang percaya sama kita loh,
Ya, even saudara kita sendiri pun nggak percaya. Kalau lagi susah begitu nih. Maksudnya kalau susahnya keseringan, mungkin satu kali dibantu, tapi kalau keseringan pada saat itu nggak ada yang percaya. Makanya sebenarnya ketika lagi susah nggak ada yang peduli sama kita. Jadi makanya nggak usah peduli sama apa tanggapan orang lain sama Anda gitu loh. Jadi yang penting tuh Anda fokus sama mimpi Anda, sama dreams Anda, udah itu aja. Nah, balik lagi, jadi pada saat itu saya balik kan. Akhirnya saya teringat saya punya teman SMP, kepala bank. Kalau minta duit 14 juta nggak dikasih kali. Saya telepon dia, saya bilang, saya ada bisnis, aku bilang gitu, tapi nggak bisa pinjam duit, nggak mungkin. Tapi kalau orang bank, pinjam kartu kredit dong gitu. Lalu udah lama nggak kontak loh, dikasih loh kartu kreditnya. Dikasih kartu kreditnya, dan saya daftar pakai itu 14 juta, dan akhirnya dia pun join juga. Nah, tadi menjawab ibu tadi, harus modal besar, enggak. Di situ saya mulai bangun. Ya, saya mulai bangun. Saya keluar rumah tiap hari dengan pas-pasan. Ini saya kasih tahu ceritanya nih. Ya, perjuangannya main offline. Nggak tahu Anda seperti saya apa enggak gitu loh. Jadi jangan dibilang saya nggak punya pengalaman di offline. Jadi saya keluar dari rumah. Pada saat itu saya mesti dikejar-kejar debt collector. Memang saya mesti punya mobil ya, mesti punya mobil, tapi nggak bayar 5 bulanan, dikejar terus. Saya cuman modal 100.000, 50.000 isi bensin, 50.000 pegangan. Karena di rumah juga pas-pasan. Saya pergi ke Citos. Ya, takutnya nanti kelaparan karena pergi jam 11, janjian sama beberapa orang. Dan di Citos itu saya duduk di Starbucks ketika orang lagi minum, ya selesai minum, saya duduk di situ berkesannya minum supaya nggak disuruh pergi, supaya nggak disuruh pergi. Ini cerita bener loh. Dan saya telepon istri saya, orang yang kita undang nggak datang, yang diundang nggak datang, kadang-kadang nangis juga. Yang 50.000 saya makan di luar, gitu loh, sama uang parkir, everyday itu di Citos. Akhirnya saya pindah lagi ke, jadi saya udah tahu caranya. Oh, saya Citos kurang jalan, saya pindah ke Sensi. Setiap hari saya di Sensi, ada dulu namanya Urban Kitchen. Setiap hari ada orang nggak ada orang, saya di situ dari jam 12 sampai jam 1 sampai jam 10 malam. Saya nongkrong di situ sendiri karena di situ pakai kartu, nggak harus beli apa, ya secukupnya aja saya minum. Bawa laptop saya terus janjian sama orang. Pokoknya orang datang nggak datang bodo amat sama saya. Datang nggak datang, lama-lama ada yang datang. Join nggak. Di situ saya bangun. Ini bangun tim yang besar ya, bukan bangun sistem ya pada saat ini. Saya cerita ini bukan bangun sistem. Saya bangun tim yang besar. Ini cerita lain ini. Dan akhirnya itu jadi rame banget tuh tempat. Itulah breakthrough-nya. Itulah yang membuat saya dulu sempat dari situ punya tim yang besar banget. Dan punya penghasilan yang besar banget dari situ. Dan itu dimulai dari situ. Dan teman-teman yang di satu tim sama saya tahu bener cerita ini. Jadi artinya kalau membangun tim yang besar, nggak harus pakai duit, kemauan aja yang kuat. Kalau menurut saya gitu loh. Tapi kalau Anda punya support, artinya kebetulan punya source yang itu, tambah enak lagi. Jadi artinya bukan berarti saya bilang ngalamin hal seperti ini enak gitu, enggak. Anda bisa nggak pernah ngalamin gini nggak? Anda prestasi lagi di depan orang yang Anda nggak kenal, yang di online Anda gitu, tiba mas phone debt collector maki-maki Anda, aku kamu gituin. Aku kalau ingat itu mau nangis ya. Nah, saya tak paham betul. Saya banget bangun dengan metode seperti itu. Ini hebat banget gitu loh, kuat banget, kita bangun besar banget. Kita punya tim di Malaysia, ya, di beberapa negara sempat juga gitu loh, dia di US beberapa, gitu loh, di Australia ada. Artinya dengan sekuat-kuatnya kita seperti itu pun, kalau nggak ada sistem, jatuh juga. Saya jatuh. Jadi menurut saya cuma ada kalau leader ya, Anda nggak punya satu terobosan, satu sistem yang bisa dikerjain oleh semua orang, ya menurut saya itu akan
sia-sia. Ya mungkin buat Anda ya dapat duit lah, tapi kan timnya nanti jatuh lagi mulai dari awal. Ya istilahnya kayak pom bensin kali dari nol lah. I've been there udah berapa kali. Jadi makanya saya nggak mau lagi hal yang sama. Jadi ketika saya membangun project, misalnya lagi project gitu untuk bisnis jaringan, saya jadiin dulu sistemnya, saya jadiin dulu fundnya, saya bereskan dulu, baru saya mulai interview orang kalau yang mau masuk. Jadi kalau mau masuk tim saya saat ini harus diinterview dulu. Nggak boleh sembarangan. Punya duit lu bisa gua nggak terima lu. Kenapa? Karena saya mau cari partner. Saya nggak mau lagi try to convince orang, meyakinkan orang, maksa orang, ternyata dia nyusahin kita di kemudian hari. Saya mau cari partner yang saya lihat visinya dia mau mengorbankan apa yang dia mau korbankan. Artinya dia harus mau mengorbankan waktu nggak, dia mengorbankan finansial nggak, dia mengorbankan dia punya teamwork nggak. Kalau nggak mau. Kalau Anda suruh saya bangun orang dari awal, karena dari dulu saya bangun orang yang tidak suka MLM jadi suka MLM, wah itu capek banget. Capek banget. Ya banyak lah. Berapa orang jadi diamond? Orang yang tidak ibu guru pun udah berapa orang. Istilahnya sponsor langsung saya. Capek banget. Mentalnya. Jadi dari awal tuh harus clear. Nah, kamu itu mau apa nih goalnya? Kenapa kamu mau jadi tim? Apa yang siap kamu korbankan? Ini. Nah, dari situ kita tahu. Terus apa goal kamu? 1 bulan ke depan apa? 3 bulan ke depan apa? 1 tahun ke depan apa? Nah, apa yang siap kamu korbankan? Nah, kalau dia bilang nggak bisa, pokoknya saya cuma waktu 1 jam, tapi saya mau sukses. Bullshit, nggak usah salah. Cari leader lain. Cari leader lain. Nggak mau. Jadi benar-benar walau cuma 20 orang, tapi powerful, leadernya kuat, udah pensiun bro. Nanti timnya juga sama dia. Ini enggak semua ditampung. Kita bisa berubah orang, nanti dirubah. Nanti yang nggak suka MLM pun dihipnotis supaya bisa jadi suka MLM. Ya kabur orang. Gak semua orang suka loh. Gak semua. Jadi jangan pakai, nggak cocok. MLM itu bukan buat bisnis orang. Ya kalau penikmat produknya mungkin iya, tapi kalau untuk jalannya nggak semua orang. Pemasaran rumah ID, mantap Om, oh mantap. Zola, gimana teman-teman? Ada manfaat nggak kira-kira ya? Saya ngoceh-ngoceh cerita-cerita tadi. Ada manfaat nggak kira-kira ya? Iya nggak, itu tadi yang jawab pertanyaan ibu tadi. Jawab pertanyaan ibu Siregar tadi. Artinya nggak perlu sebenarnya. Ya modal perlu, karena kan bisnis kan modal harus ada. Tapi yang besar yang enggak juga. Gitu. Walau ya berarti semua berproses lah. Berproses. Nah, saya senangnya pakai digital ini sekarang, tau nggak kenapa? Terutama sosial media ya. Dulu saya kalau offline tuh ininya besar banget loh, costnya, biayanya. Makanya kadang-kadang nanti nggak sebanding, nanti komisi besar pun habis juga di jalan gitu loh. Nah, saya senangnya pakai sosial media ini kan, apalagi di rumah gini, costnya rendah, komisi utuh. Banyak Pak, manfaat banget Pak, keren Pak. Thank you Bang, jawaban banyak banget Pak. Ada manfaat lah, memotivasi, ya memotivasi, tapi saya nggak motivator Pak. Saya cuma menceritakan apa yang saya alamin, nah itu aja. Jadi kayak tadi saya bilang, Anda nggak apa-apa expert. Anda expert tuh ahli di bidang Anda. Misalkan Anda sudah, misalnya gini loh, Anda sudah bisa menghasilkan 5 juta konsisten selama 3 tahun atau 2 tahun.
Tiap bulan ya, tiap bulan 5 juta, 5 juta, 5 juta. Berarti Anda sudah expert dalam menghasilkan 5 juta kan? Anda bisa ajarin orang. Jadi jangan cari marketnya yang punya income 10 juta. Dia bilang, ah ngapain gua belajar sama lu aja 5 juta. Cari yang orang penghasilan 1 juta, 2 juta, 3 juta sebulan kan. Anda expert jadinya. Aduh. Ini padahal saya live di Facebook pribadi saya loh, tapi banyak juga teman-teman e-course di sini. Saya nggak live di grup karena hari ini lagi pengen santai sebenarnya. Maksudnya lagi ini supaya teman-teman ada waktu praktek sebenarnya tadinya. Ya itu seru juga sih ya kalau ingat-ingat dulu gitu loh. Jadi kalau sekarang ingat tadi tuh, Anda poser, amatir, atau pro? Yang mana coba? Yang mana nih? Anda poser, amatir, atau pro? Nah, nanti lihat orang sekitar Anda, leader-leader Anda, dia tuh amatir. Nanti Anda bacain loh, waduh. Wah ini leader saya ini amatir ini. Ayo semangat katanya. Kamu sales harus naik. Ya nggak salah sih. Ya karena saya juga dulu gitu saudara, sebelum bertobat. Iya begitu juga. Makanya gini, dengan adanya IDN ini ya, e-course yang kita buat ini sebenarnya nantinya ya saya berharap sekali sih ya. Berharap sekali saya punya goals itu bisa 1 juta orang ya, pebisnis jaringan yang ikut sebagai IDN ya, dan mereka merasakan manfaatnya, let's say 50% lah, itu akan gaungnya kemana-mana. Mungkin 5 tahun ke depan nama industri network marketing jadi lebih harum gitu loh, karena lebih banyak yang profesional ya, banyak yang didengar story-story yang bagus, bukan yang kayak sekarang ini disebut penjual ludah lah, isi Facebooknya semua gambar produk lah dibanjiri. Jadi kalau Anda bayangkan saya misalkan berteman dengan satu orang pebisnis jaringan MLM tertentu, terus dia di add semua saya, misalkan saya proof itu tiap hari timeline saya itu isinya cuma produk-produk mereka aja. Itu yang jangan seperti itu. Bang, kalau leader kita amatir, kita pro gimana bang? Saya nggak mau ngomong. Oh gini loh, ya. Saya kan punya banyak sahabat tuh ya, maksudnya top leader yang maksudnya di luar ya, maksudnya yang sudah mentor saya sendiri, income dia 1 tahun tuh berapa tuh ya. Nah lihat aja lah nanti di businessforhome.org, itu banyak saya punya teman-teman yang top earner. Artinya gini, kebanyakan orang yang sukses jadi top earner itu justru nggak punya leader. Bahkan sponsornya orang yang biasa, yang nggak bisa mengerjakan, nggak jalan lagi, atau yang di atasnya. Karena memang biasanya yang top earner itu mandiri orangnya, jadi nggak bergantung sama siapa-siapa. Kita di bisnis MLM kita butuh seleksi. Kalau hanya ingin modal gabung saja bisa 2 akan jadi beban karena kesuksesan dia, kewajiban kita kacau. Ya itu dia makanya. Kalau dalam artinya saya bikin istilah nih. Kalau dalam istilah anak gaul sekarang ada namanya bucin, budak cinta. Ya kan? Jangan jadi budo, budak downline. Kalau sana bucin, budak cinta, ini jadi budak downline. Leader dijadikan pembantu. Kalau nggak berhasil dimarah-marahin. Ya ini nggak bawa untuk prospek dimarah-marahin. Aduh, orang gitu mah cloud aja lah. Ngapain pula kita ngurusin orang seperti itu? Karena setiap apa yang Bapak cerita itu memberi inspirasi. Meski kadang saya belum bisa melakukan semua dengan baik. Kadang dengan jualan makanan saya malah bisa prospek orang, Pak. Kadang dengan menjualan makanan malah saya
Gini, karena ibu gini loh, jualan makanan ibu yakin dengan apa yang ibu kerjakan. Gampang kan ngomongnya, loss gitu loh. Nah, malah kalau ibu misalkan sekarang ini mungkin punya produk MLM-nya, belum menguasain semuanya, makanya nggak loss ngomongnya. Beda kan? Sebenarnya gitu aja sebenarnya bedanya, karena nggak menguasai, nggak menguasai segala macam seluk beluknya. Kalau menguasai itu kan loss ngomongnya, santai. Itu sih menurut saya. Saya masih amatir bang, sekarang tobat sejak join IDN, belajar jadi pro. Yes, harus dong. Harus, alumni IDN harus jadi pro. Sudah tobat pak, tadi sudah belajar live pak, tapi nyanyi dulu aja. Ya nggak apa-apa dong, harus dong. Nah, ini salah satu contoh ya, teman-teman kalau yang kebetulan member IDN yang ada di sini. Ini artinya saya memberi contoh live, ya kan? Bilang ke Anda, ayo live. Tapi kan saya live juga kan? Jadi harus mencontohkan apa yang kita lakukan. Jangan cuma bilang gini. Nah, sekarang gini. Ih, nanti teman-teman marah nggak ya kalau aku ngomong begini? Aku suka ngomong ceplos-ceplos sih. Mau nggak kalau aku ngomong ceplos-ceplos? Nanti yang tersinggung lagi. Karena kalau kita ngomong ceplos-ceplos banyak yang tersinggung. Dan tersinggung, itu Pak Indra nggak enak ngomongnya, nggak bener gitu. Kadang-kadang orang nggak suka menerima kenyataan sih kalau diomongin. Omongin nggak ya? Gimana ya? Gimana teman-teman, ngomongin nggak? Nanti tersinggung lagi. Karena di course ini banyak leader-leader yang join loh. Saya tahu leader-leader besar tapi nggak pernah ngomong, gengsi kali mereka. Banyak loh leader-leader besar loh. Leader-leader banyak yang ikut di course, udah bayar, udah gabung grup itu, dia nggak mau, tapi nggak mau muncul, gengsi. Jadi gimana teman-teman? Diomongin nggak? Ya kok diem aja? See you foul. Omongin Pak. Darah kita sama Pak. Ya Nur, ya Nur. Oh gini Pak. Ya gini. Kalian tanggung jawab ya. Kalian tanggung jawab pokoknya. Kalau tersinggung. Coba berapa banyak leader di network? Ya. Berapa banyak orang leader di network suruh Anda ngerekrut 2 orang, 3 orang tapi dia nggak ngerekrut. Ayo rekrut 5 orang, dia nggak ngerekrut loh. Dia nggak ngerekrut, cuman bisa ayo. Coba refleksi diri lah, berapa orang? Pertama kamu harus rekrut 5 orang, pertama kamu harus rekrut 10 orang, terus dia nggak ngerekrut, nggak buktiin, nggak melakukan, cuma nyuruh orang. Gimana itu? Gitu. Padahal kan katanya leader by example. Artinya kan namanya seorang leader itu sampai dia mau peringkat setinggi gimana pun dia tetap ngerekrut. Karena dia mau ngasih contoh. Jadi bukan karena di awal dia ngerekrut terus timnya udah jalan, udah tinggal bantu-bantu aja, nggak seperti itu. Nah kan akhirnya saya omongin juga kan. Nanti leader Anda marah lagi nanti dia. Gitu. Jadi bukan lagi pencitraan, enggak, leader sekuat-kuatnya, sehebat-hebatnya tetap ngerekrut. Itu yang saya belajar. Anda bisa bayangkan ya, seperti saya bilang kemarin, saya punya mentor itu income-nya tuh berapa? Bukan lagi 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar sebulan, 7 miliar sebulan, 6 miliar sebulan. Sampai detik ini ngerekrut. Gitu. Nah, bukan begitu ya, begitulah leader, dia terbalik. Makanya kata leader itu pun sensitif. Nggak semua orang disebut leader. Karena bukan karena peringkat disebut leader, bukan karena dia income-nya besar disebut leader, tapi karena apa yang dia berikan impact-nya buat orang lain sebenarnya kan. Leader juga kalau cuma teori doang kan repot juga kita. Disuruhnya kita baca buku. Baca buku, katanya dia nggak baca buku. Live katanya dia nggak live. Gimana ini?
Aduh. Lead. Aduh, banyak banget Pak pernah berantem kata. Aduh, gitu loh. Nah makanya itu eh bukan menjelekkan leader ya, bukan ya. Maksudnya supaya kita memperbaikin. Saya niatnya cuma memperbaiki industri ini gitu loh. Maksudnya kita eh harus, maksudnya gini loh. Saya tujuannya itu hanya untuk memperbaiki industri ini supaya sehebat apapun kita, maksudnya hal basic itu tetap harus kita lakukan gitu loh. Rekrut, karena memang rekrut duplikat kan begitu. Nah kebanyakan kalau kita itu kalau udah nyaman, income udah gede, udah malas rekrut. Cuman tinggal nyuruh datang sini, motivasi, kamu bisa, kamu begini, kamu begini. Yalah, dia bilang. Tapi bukan saya aja yang bahas gini loh, Eric Worre pun selalu bahas gini loh. Iya, karena banyak yang gampang sekali mengganti mode ya, bukan mood ya, modnya dari recruiting jadi maintenance. Jadi gampang dia menggantikannya. Jadi kalau timnya udah besar, maintenance dia. Enggak, itu makanya ketika nanti jangan heran Anda ketika Anda ditinggalkan tim salah satu leader, kunci key leader Anda langsung kelabakan. Kenapa? Karena Anda nggak ngerekrut lagi. Tapi beda kalau Anda terus ngerekrut terus, everyday ngerekrut, mau ini kabur, mau ngancam-ngancam sana, cabut, kita nggak butuh gitu loh. Karena kita bisa buktikan sama semua orang bahwa kita tetap ngerekrut. Jadi leadernya harus by example. Ya itu poinnya. Jadi kalau menurut saya sih, ya ini harus diperbaikin. Ya, alhamdulillah hal itu jauh dari kita coach. Harus kita dulu yang lakukan, baru saja terjadi duplikasi coach. Ya, alhamdulillah kalau melakukan lah. Tapi saya berbicara mayoritas sih sebenarnya, mostly. Karena posisi leader di network marketing ini kayak posisi dewa dia. Kadang-kadang lupa diri. Gitu. Ya. Ada pertanyaan nggak? Saya senang banget ya. Udah lama juga ya. Haus juga nih. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Istri saya menyiapkan Hidratera. Ini bukan MLM. Gitu guys. Jadi apa ya? Ya mulailah kita inilah balik lagi ke hal tadi, mulai kita kenali diri kita dulu, kenali di mana kelebihan kita dan tahu di mana kekurangan kita. Nah kalau kelebihan kita sudah tahu di mana, kita maksimalkan. Kekurangan kita, ya kita cari partner yang kelebihannya di situ. Ya, oke. Saya rasa ada pertanyaan nggak sih? Kalau ada pertanyaan, aduh, enak kalau interaktif sebenarnya. Kalau ngomong sendiri nanti 20 jam ngoceh sendiri nanti saya. Saya kuat ngoceh sendiri loh. Padang hadir coach Jainal Abidin. Oh Padang udah banyak banget ya. Medan ini nggak ada nih, Medan. Mana Medan ini? Aduh. Jogja belum ada nih. Jogja tempat-tempat saya. Bali belum ada. Bali. Ya udah ya. Kita ketemu lagi nantilah di live selanjutnya. Oke. Bye bye semua.